untuk daftar haji sekarang sudah dipermudah. Monggo, ndak usah ragu-ragu untuk daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu Mas Dian, sehat ya? Alhamdulillah Mas, Nggih. sehat. Hari ini Lancar. kita akan ngobrol beberapa kebijakan terbaru terkait haji dan umroh Mas Dian ya. Iya. Tapi sebelumnya, ya Alhamdulillah Trenggalek baru saja mengirim 2 orang pembimbing haji calon ya yang tersertifikasi. Sertifikasi pembimbing manasik haji. Niku nopo Mas? Nah, itu memang sertifikasi pembimbing haji itu adalah programnya pemerintah kalau yang sekarang ya. Ada juga yang programnya swasta, maksudnya harus berbayar Mas. Itu diselenggarakan juga oleh FKKBIHU, Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umroh. Ya, jadi dari KBIH di Trenggalek itu atau se-Jawa Timur atau mungkin tingkat nasional itu punya forum. Mereka itu juga menyelenggarakan sertifikasi pembimbing manasik haji. Nah, itu berbayar. Kalau yang diselenggarakan pemerintah ini memang istilahnya program pemerintah, jadi relatif lebih, dan pendanaannya dicukupi oleh pemerintah. Itu kemarin dana realokasi dari dana tidak jadi berangkat, akhirnya dana penyelenggaraan ibadah hajinya digunakan sebagian untuk itu. Nggih. Itu nanti setelah lulus tersertifikasi itu tugasnya nopo? Gambaran tugas beliau-beliau yang sudah tersertifikasi nanti harapannya bisa menjadi narasumber di manasik haji di kecamatan, di KUA atau manasik haji yang diselenggarakan KBIH ataupun manasik haji yang diselenggarakan oleh Kemenak tingkat kabupaten. Harapannya kalau sudah profesional seperti itu kan panitia mudah untuk menyampaikan silabus, menyampaikan pembagian materi manasik. Bukan hanya gerambiang Mas, bukan hanya cerita kesana kemari pengalaman mereka dan lain sebagainya. Akhirnya materinya itu ndak sambung kadang gitu. Jadi diulang-ulang, materi pertama itu, materi kedua juga itu lagi, hanya diulang-ulang kisah-kisah mereka. Jadi harapannya materi yang disampaikan ketika sudah profesional nanti akan mampu menyampaikan materi itu secara terstruktur, lengkap, tidak ada yang kelewatan. Jadi ya jamaah yang akan berangkat itu gambarannya lebih luas lagi dan lebih mampu untuk mandiri. Dan itu menjadi syarat ya Mas ya, yang menjadi pembimbing harus sudah lulus dari sertifikasi itu. Nah punten, beberapa tahun yang lalu atau yang sebelumnya kan nun sewu, beberapa yang mengisi manasik di kecamatan itu kan termasuk poro yai, para tokoh masyarakat. Betul. Misalnya ke poro yai, poro tokoh masyarakat yang biasa ngisi itu belum tersertifikasi itu, mereka apa boleh ngisi? Ada Mas, untuk yang alokasinya bukan sebagai pembimbing manasik itu ada tokoh masyarakat, tokoh agama itu nanti bisa jadi beliau dimasukkan dalam kategori pembimbing dari tokoh masyarakat. Itu nanti materinya ya dicarikan materi, kan ada materi yang mungkin yang lebih apa namanya, yang lebih longgar lah maksudnya. Materi tentang adat istiadat haji itu kan juga ada di kurikulum. Nah, itu mereka yang mengisi itu kan istilahnya tidak mengganggu tidak mengganggu runtutan materi yang inti. Nah, termasuk pun ada yang dari kesehatan itu kan juga menyampaikan kesehatan, materi kesehatan haji itu nanti juga dari tim kesehatan. Dan juga yang masalah pemberangkatan, teknis pemberangkatan dan seperti itu nanti bisa disampaikan oleh orang-orang yang tidak harus
tersertifikasi pembimbing. Okay. Karena itu di luar ibadah. Kalau pembimbing itu kan memang mengurusi ibadah. Kalau yang di luar ibadah nanti bisa disampaikan oleh orang-orang yang berkompeten ataupun ya tokoh masyarakat juga bisa masuk di situ. Juga orang puskesmas juga ada yang bisa masuk di situ. Okay. Terus kabar terakhir terkait pemberangkatan haji, Mas. Niki kemarin kan sempat santer ya, umroh mau berangkat. Kabar terakhir seperti apa ini? Iya, kemarin itu rencananya saya juga mendapat informasi itu rencana tanggal 12 Desember itu ada pemberangkatan, Mas. Itu disampaikan kepada saya awal-awal Desember itu ada informasi seperti itu. Termasuk Mas Fajar sendiri ketika saya tanyai, dia mendapat jadwal tanggal 18 itu dari KBIH Jabal Nur. Itu kan memang yang diambil kan masih pimpinan-pimpinan travel itu. Jadi mereka nanti harapannya bisa memiliki gambaran di sana itu bagaimana, bisa menyampaikan kepada jamaahnya, sehingga jamaah itu paham nanti alur perjalanannya, sananya bagaimana itu nanti paham. Tapi ternyata ada varian baru Omikron. Omikron muncul sehingga Arab Saudi kemarin sempat menutup penerbangan dari luar negeri juga. Sehingga ini yang direncanakan ada sekitar 400 orang yang akan berangkat itu tinggal ada berangkat 25 orang, Mas, dari Indonesia. Se-Indonesia. Enggak seterenggalek. Se-Indonesia. Se-Indonesia tinggal 25 jamaah saja yang berangkat ke sana, itu pun pimpinan-pimpinan travel inti lah intinya. Dan ke sana pun menurut informasi yang kami dapat sebenarnya kan memang ada larangan untuk menunda keberangkatan umroh sampai di awal tahun 2022 sambil melihat kondisi yang ada. Cuma kemarin ada keberangkatan itu sekitar itu 25 orang itu tanggal 24 Desember kemarin. Itu pun ada juga gimana karantinanya itu masih belum los lah, memang harus ada karantina juga. Bahkan yang pakai Sinovac itu Sinovac masih harus karantina 5 hari sih. Kalau yang lain Johnson, Pfizer, Moderna itu kemarin informasinya ada yang sudah bisa langsung. Cuma nanti karena satu rombongan maka masih karantina semua. Apalagi ya hilir mudik itu ya, tenaga migran yang masuk ke Indonesia kadang ada yang membawa virus varian baru masih penerbangannya juga tidak ditutup total, tidak ada lockdown, tapi prokesnya jalan, tapi ya diikuti saja, Mas. Iya. Diikuti saja. Jadi umroh sekali lagi untuk Desember ini memang 25 orang tadi se-Indonesia masih ada pemberangkatan itu, dan itu pun masih di sana dapat kabar seperti itu, masih belum nyaman lah di sana. Kemudian ini kan sesuai surat edaran yang kami terima itu nanti akan dikondisikan di awal tahun 2022. Ya sebagai miniatur hajinya nanti kalau itu lancar kan harapannya haji bisa berangkat di tahun 2022. Dengan dirjen baru yang kemarin memang digadang-gadang bisa mensukseskan ini, kalaupun semoga beliaunya emang keren gitu ya. Segudang prestasi akhirnya kan ditunjuk menjadi dirjen haji, tapi kalau memang situasinya memang seperti ini ya harus kondisional juga. Kalau kabar terbaru terkait haji, Mas, saya dengar persyaratan haji, mendaftar haji itu kita sempat bahas di awal dulu kan ada 7 poin itu ya. Iya. Sekarang katanya ada lebih mudah, penyederhanaan. Iya, dan untuk sesuai dengan KMA yang terbaru itu memang pendaftaran haji itu ada 3 sistem, Mas. Jadi ada yang sistem ke kantor seperti biasa, ada juga yang pakai online, pakai aplikasi Haji Pintar,
ada juga yang mobile. Jadi kita datang ke daerah-daerah pelosok untuk mendaftar haji jamaah-jamaah yang mungkin terkendala masalah transportasi. Itu. Jadi yang sudah berjalan itu ya pendaftaran haji di Kemenang seperti biasanya, dan juga online. Online sudah ada yang daftar, Mas. Tapi sempat bingung juga, cross-checknya kesusahan, Mas. Penyesuaian lagi. Iya, masih sistem baru. Jadi ya masih ada salah proses, ada dan lain sebagainya, masih di riset seperti itu. Mungkin bisa dirinci, Mas, yang pertama tadi yang offline yang kita datang ke Kemenang itu apakah masih seperti dulu, apa ada penyederhanaan yang lain? Jadi untuk offline, untuk syarat dokumen itu tetap. Untuk syarat dokumen itu KTP, KK, kemudian akte masih tetap. KTP ya minimal usia 12 tahun, beralamat Trenggalek. Kemudian KK juga ada kakak dengan alamat Trenggalek. Kemudian ada dokumen yang ketiga adalah akte kelahiran atau buku nikah atau ijazah. Ijazah yang bisa dipakai ijazah tingkat SD, SMP atau SMA yang tercantum nama ayah. Itu masih sama. Intinya data harus cocok. Nama ayah dan tempat tanggal lahir tidak ada selisih, Mas. Standar itu tetap. Kalau yang standar layanan selanjutnya yang foto di koperasi itu sudah tidak pakai, Mas. Oh gitu. Tidak pakai foto. Sekarang gimana? Ya langsung. Gitu. Tidak pakai foto, termasuk pemeriksaan kesehatan tahap pertama juga tidak pakai di puskesmas. Ini. Cukup yang bersangkutan, yang penting yang bersangkutan mengetahui keterangan golongan darah. Golongan darah masih tetap diminta, cuma tidak perlu dibuktikan dengan dokumen. Kalau beliau yakin tahu atau sudah pernah donor kan seperti itu, tahu golongan darah atau sudah pernah mungkin transfusi darah, itu kan juga tahu golongan darah. Tanpa harus ngecek, tanpa harus membuktikan dengan dokumen, kita terima. Karena di SPH yang baru, surat pendaftaran haji itu untuk kolom inputnya ada, tapi tidak tercantum di SPH golongan darah itu. Oh gitu. Ya, tidak seperti kemarin, Mas. Tinggi badan, berat badan, golongan darah itu semuanya tercantum, tapi sekarang enggak. Jadi lebih sederhana. Jadi yang penting disiapkan dokumen KTP, KK, dan dokumen ketiga tadi. Bisa langsung ke bank untuk setor. Yang penting sudah tahu golongan darah ya. Bisa langsung ke bank untuk setor 25 juta. Ke banknya bisa online, bisa offline juga, Mas. Bisa pakai ATM. Oh gitu. Bisa. Ataupun bisa ke offline juga bisa. Yang penting Yang penting nanti yang bersangkutan itu setornya ya pakai bank syariah. Banyak bank syariah ya, Bank Syariah Indonesia atau Bank Jatim Syariah atau bank-bank yang ditunjuk sebagai bank-bank penerima setoran. Ada CIMB, ada Panin, itu bisa. Pakai mobile banking bisa. Yang penting kan punya bukti storenya ada. Bukti store nanti itu yang asli itu adalah slip pembayaran dari bank, buku rekening, ataupun nanti bukti bayar ATM kan. Kalau pakai ATM kan ada bukti bayar ATM seperti itu. Nah, itu bisa dipakai sebagai bukti arsip pendaftaran haji. Kalau yang tanda bukti setoran awal itu kami bisa mencetak. Kami bisa membantu untuk mencetakkan, ataupun kalau bank mencetakkan, biasanya yang bank kan yang mencetak. Itu kita minta ke bank. Kalau offline seperti itu, nanti bank mencetak 2 lembar, kami 1, jamaah 1. Kalaupun tidak dicetakkan, kami bisa mencetakkan. Dari kantor bisa mencetakkan. Karena kan kadang kalau online, kalau bayarnya online kan enggak dapat bukti setoran dari bank. Hanya dapat slip pembayaran, mungkin slip pembayaran atau mungkin bukti kertas struk dari ATM seperti itu. Nah, itu nanti
bisa kami bantu untuk mencetakkan tanda setoran awal BPIH yang ada nomor validasinya. Nah, itu. Jadi memang BPIH sudah koordinasi dengan bank gitu ya? Iya Bang. Tapi sementara belum ada agenda sosialisasi Mas. Jadi bank-bank kadang masih miskomunikasi dan sebagainya. Kemarin yang daftar online itu datanya masih ada kesalahan input itu nama ayah. Nama ayah itu karena nama ayahnya masih selisih. Kalau standar pendaftaran kan masih kita minta untuk perbaiki dulu sebelum proses validasi. Nah kemarin itu dari pihak bank menyampaikan nama ibu juga boleh. Akhirnya yang dimasukkan kemarin nama panggilan yang bersangkutan, bukan nama ibu, bukan nama ayah. Akhirnya kan, dan itu kunci Mas. Memasukkan pertama itu tidak bisa diedit Mas kalau pendaftaran online sementara ini. Jadi harus valid itu datanya. Kalau terjadi kesalahan? Terjadi kesalahan ya nanti diproses sampai jadi porsi, kemudian diajukan ralat data. Wah, prosesnya pengajuannya seperti itu. Sementara mungkin ya masih soft launching kan ini, masih gitu. belum di launching sepenuhnya, masih masa-masa trial masa-masa uji coba. Nah, trial errornya kan masih dicoba ini bagaimana nanti sistem yang lebih nyaman. Jadi memang sejauh ini sudah ada yang daftar online? Daftar online sudah dilayani. Dan terjadi masalah itu gitu ya? Masih ada masalah seperti itu. Ya kemarin kita kembalikan, kalau dokumen belum diterima dikembalikan bisa. Dikembalikan, kemudian ketika wawancara dengan yang daftar itu, ketika diedit akan tetap kembali seperti inputan yang awal. Gitu. Kita ngedit dari di sini ada menu editnya juga ada, cuma tidak bisa nyimpan, tetap saja sama. Iya. Akhirnya konsultasi si pusat. Bagaimana Mas ini solusinya? Dijadikan porsi dulu ya Mas. Oh gitu. Iya. Ya untung ya, sudah dapat porsi artinya. Sudah dapat, cuma ya memang datanya keliru kan, akhirnya harus perbaikan. Dari kejadian online yang salah itu apa ada saran gitu ya dari Kemenak daftar offline mawon timbang salah pripun? Kalau offline itu sebenarnya nyaman, maksudnya kalau orang-orang sekitaran yang mungkin tidak bepergian jauh, kemudian mungkin untuk mobilitasnya ke kantor itu nyaman. Mungkin banyak dari teman-teman kabupaten lain itu juga nyaman ketika hadir Mas. Verifikasinya mudah, berkas itu kalau tercetak itu ngeceknya mudah Mas. Bener. Kemarin yang online itu kan saya tanya ke yang bersangkutan, ketika mutu itu ndak iya Mbak. Oh wis le. Ya jelas terbaca. Jelas Mas. Tapi ketika di-upload itu kan tampilan yang ada di kami itu ndak panjang loh Mas. Tapi kotak semua persegi. Persegi itu akhirnya kalau kakak mau dipoto kok seperti itu malah modot. Kalau yang akte panjang dipoto malah melebar ngoten niku. Memang itu ya, trial and error masih percobaan aja. Masih percobaan. Termasuk fotonya jamaah itu juga menjadi kotak. Akhirnya malah orangnya mamane cilik malah melebar. Kita lemu ngoten Mas. Kemarin fotonya lemu men ketika beliau hadir itu ya proporsional enggak masalah, tapi oh iya dong. Ketika hasilnya ngene ya wis, tapi bagaimana masih percobaan, tapi alhamdulillah sudah selesai. Kalau daftar online itu apa nggih? Berkas-berkas yang diperlukan sama kayak daftar offline gitu ya. Offline ya berkasnya sama. Jadi persyaratannya nanti ada tambahan email Mas. Oh gitu. Jadi email itu alamat email harus ada. Intinya yang pertama store dulu, kemudian nanti daftar di aplikasi Haji Pintar dengan memasukkan nomor KK dan nomor validasi yang dari bank. Dari pembayaran tadi. Itu kemudian mengisi nama ayah, tempat tanggal lahir, alamat dan lain sebagainya. Di situ form isiannya diisi, kemudian mengupload berkas. Upload berkasnya nanti kalau yang KTP, KK, akte itu bisa istilahnya bisa upload file.
Bisa upload file KTP, KK, akte, bisa upload file. Kemudian untuk yang ada lagi foto yang bersangkutan, foto diri. Foto diri itu nanti ada frame-nya, nanti dipaskan seperti itu, difoto, cekap. Kemudian ada lagi foto diri dan KTP. Maksudnya diri dan membawa KTP, pinjaman online, harus foto Mas itu Mas. Dua yang foto itu, foto diri dan foto dengan foto KTP itu harus swafoto, harus berfoto langsung, tidak bisa kalau mengunggah file seperti itu. Jadi syaratnya itu diunggah, kemudian selesai dikirim, baru kami nanti memverifikasi dari kantor. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan dari yang bersangkutan, juga kadang kan tidak ada notifikasi, juga tidak tahu Mas kalau ada pendaftaran. Jadi daftar online masyarakat Trenggalek itu yang masuknya ya ke PPIH. Siskohat. Siskohatnya Trenggalek juga gitu ya? Iya. Di alamat Trenggalek ya masuknya ke Siskohatnya Trenggalek. Sesuai alamat. Kalau nanti mungkin salah memasukkan provinsi, itu ditolak Mas. Karena kan antriannya beda. Kalau mungkin salah kabupaten, itu nanti masih bisa diajukan, istilahnya diajukan perbaikan data masih dalam satu antrian provinsi Jawa Timur. Tapi kalau sudah beda provinsi, itu antriannya beda Mas. Secara sistikohatnya itu nomor antriannya beda, jadi itu dibatalkan, dikembalikan. Jawa Timur itu termasuk yang antriannya panjang Mas ya? Antriannya panjang. Pinten tahun Mas? Untuk daftar hari ini perkiraan berangkat tahun 53 Mas. Masih 32 tahun, masih sama dengan yang masih sama. Ini kan jamaah yang daftar pun juga tidak sebanyak dulu Mas. Ini sehari itu ya tidak banyak Mas. Kemarin saya daftar 5, kemarin lusa daftar 1. Masih ada, kadang juga zong itu ada Mas. Intinya rata-rata pendaftar itu apa bisa diakses oleh umum? Daftar nama pendaftar itu adalah privasi gitu. Data privasi, data pribadi, data rahasia kami itu. Oh iya. Kadang kan jamaah itu juga minta dirahasiakan. Mas aja ngomong ya. Ada juga Mas yang dirahasiakan. Jadi memang itu kami rahasiakan data itu. Kecuali bagi jamaah yang sudah akan berangkat. Sudah akan berangkat itu harus kita rilis dan kita umumkan. Iya. Kemudian ada juga yang dari jamaah 3 tahun menjelang keberangkatan, itu juga kami sampaikan ke instansi terkait, paling 3 tahun terakhir yang akan berangkat. Semua ini 2020, 21, 22 untuk estimasi pemberangkatan 3 tahun ini sudah kami rilis publis ke instansi-instansi terkait. Kadang ke KUA, ke KPIH, ke Puskesmas. Untuk tindak lanjut persiapan untuk keberangkatan. Dan menjelang keberangkatan 3 tahun itu biasanya ada komunikasi intens dengan KPIH, kita kesana kesini untuk belajar gitu ya. Iya. Jadi sejauh ini KPIH memang mitranya Kemenak. Iya, mitra Kemenak Mas, KPIH itu. Jadi KPIH itu bisa melaksanakan manasik tanpa harus nunggu anggaran dana dari pusat. Oh iya. Iya. Jadi manasik itu malah KPIH itu bisa start lebih dulu Mas. Iya. Kalau kantor belum pelunasan ya tidak bisa Mas, anggarannya belum turun. Jadi jamaah yang di manasik itu hanya jamaah yang sudah melunasi, tandanya jamaah itu memang siap berangkat. Baru nanti di manasik. Kalau belum melunasi, belum sistem pelunasan belum dibuka, belum bisa Mas menyelenggarakan manasik. Jadi biasanya memang ya mepet. Istilahnya waktu antar manasik itu buat melonggar. Iya, mau berangkat 1 bulan gitu ya. 1 bulan itu Kalau KPIH memang keren ya Mas. Kan bisa. Bisa. Ada. Kan memang ada istilahnya ada iuran dari jamaah itu. Ya wajar lah memang manasik. Dan itu memang sukarela lah ya. Ya kesepakatan. Nggak ada paksaan dalam
beragama dalam bermanasik? Nggak ada paksaan dalam ikut KBIH atau tidak? Nggak ikut pun juga ada bimbingan dari Kemenak, kan nggak masalah. Bagi orang-orang yang sudah berpengalaman, pernah umroh, pernah haji, kan kadang juga nggak ikut KBIH, nyaman saja, nggak masalah. Tapi data sejauh ini, ukurannya Trenggalek, memang hampir semuanya ikut KBIH. Iya, dari data jamaah yang 469 ini ada 2 jamaah saja yang tidak ikut KBIH. Zaman Dulinan itu 6 umroh mas. Gitu. Jadi dan beliau masih muda, enggak beliau masih energik muda, jadi ya wajar. Dan dalam hal apakah jamaah itu ikut KBIH atau enggak, ikut KBIH yang mana, itu Kemenak sama sekali tidak mengintervensi itu kan ya? Tidak mas. Memang KBIH itu juga kadang jamaahnya sendiri yang bingung itu. Konco-koncoku pada rono. Akhirnya aku rono ini tidak debater di rumah. Iya. Bahkan ada juga ketika kita pernah melaksanakan sosialisasi di Panggul itu. Di Panggul itu tahu kalau itu juga jamaah haji itu baru ketika sosialisasi itu mas. Kan KBIH-nya beda. Oh iya. Yang KBIH NU pembimbingannya di sana, Jabal kan hadir ke sini. Ah itu ya yang grupnya Jabal Nur itu ya kumpul sendiri, yang Armina kumpul sendiri, yang NU kumpul sendiri. Akhirnya kadang ya baik tonggoku iki wae kaji jae gitu. Cuma ketika di sana nanti masih yang dari NU, Jabal dan Armina itu kemudian ketika di Mekah kan, ketika prosesi haji di sana kan ya dibimbing oleh Kemenak. Iya, pembimbing haji itu. Iya. Jadi ke sana pun juga jadi satu nanti mas. Ya jadi di Kemenak itu ada pembimbing yang sampai sana. Sebenarnya kalau KBIH itu secara kurikulum, secara kurikulum orientasinya itu beliau itu mendampingi jamaah haji itu di tanah air. Pembimbingan jamaah haji itu di tanah air sampai benar-benar mandiri jamaah haji itu. Harapannya seperti itu dari pemerintah. Kemudian kalau sudah di Arab Saudi nanti dibimbing oleh pembimbingnya haji dari Kemenak, dari petugas haji itu yang membimbing. Harapannya seperti itu. Cuma ya tidak bisa lepas mas. Jamaah itu ikatan dengan KBIH itu karena lebih chemistry-nya lebih kuat mas. Jadi KBIH pun juga tidak tega ninggal jamaah pun juga memang ikut mereka. Yang istilahnya yang memang dibuat mandiri itu jamaah itu dari KBIH Armina itu memang mandiri, sehingga kadang-kadang tidak didampingi ke sananya. Maksudnya nggak didampingi oleh pembimbing KBIH yang dari Armina. Sini ya, dari gitu. Pembimbing Armina. Kalau orientasinya kalau Jabal Nur sama NU itu kan memang didampingi. Gitu. Ada pendamping dari sini. Jadi untuk orang-orang yang sepuh atau orang-orang yang memang secara keilmuan kurang atau niku nanti di sana nanti yang penting manut pembimbingnya nggih bisa haji kan ngaten. Itu nanti orientasinya bagi orang-orang yang memang perlu didampingi di sana itu bagus. Termasuk kalau yang Armina itu memang menjadikan jamaah itu mandiri. Orientasinya di sini itu diberi pembelajaran yang maksimal sampai bisa sendiri. Akhirnya jamaah itu ke sana pun tidak perlu didampingi, bisa berangkat sendiri, ke sana bebas, ke pasar mau ke mana, mau menjelajah ibaratnya itu bisa. Dan itu ya bagi yang mental penjelajah istilahnya yang memang keinginannya untuk ke sana itu melihat-lihat kemana-mana itu nanti bisa lebih nyaman karena kan tidak ada harus ikut ke sini. Lebih bebas lah. Dan peran Kemenak atau pembimbing haji selama di sana memang sangat penting mas. Penting ya. Berarti ketika di sana pun kan apa ada cerita misalkan KBIH tuh malih ngelompok nih yo. Maksudnya ABC itu ramar. Jadi pembimbing Kemenak malih pembimbing Kemenak itu ya memang kewajibannya membimbing mas. Membimbing itu ya harapannya sebenarnya kan juga sudah dibantu oleh pembimbing KBIH, juga sudah dibantu oleh ketua rombongan, ketua regu kan nonton.
Jadi kalau perannya pembimbing Kemenak itu sebenarnya kalaupun nanti tidak ada pembimbing KBIH itu memang dibimbing oleh Kemenak. Tapi kadang kalau sudah KBIH-nya di sana, mereka itu lebih ikut ke kelompok KBIH-nya. Iya, chemistry-nya tadi. Jadi ya sebatas memantau saja pembimbing dari Kemenak. Alhamdulillah enteng Mas. Tapi kadang entengnya gaya nih kadang ndak kadang bisa mengurangi marme hati ya. Yeah. Enteng tapi aku malah ndak tinut. Ngomong iki kalah karo pembimbing KBIH. Iya. Ya gitulah. Nggih. Dan memang semua pembimbing haji itu baik dari KBIH maupun Kemenak kan memang orang-orang yang pernah haji. Iya, jadi memang ke sana tidak untuk haji dirinya, tapi untuk membimbing jamaah sehingga banyak itu. Tadi ada pendaftaran offline sudah, online sudah. Kalau yang jemput bola tadi sudah pernah terlaksanakan, Mas? Yang mobile belum, Mas. Belum. Ini masih masa-masa pengadaan, istilahnya perencanaan pengajuan untuk kendaraan operasionalnya, kan karena yang namanya jemput bola itu kan harus ada kendaraannya, Mas. Oh iya. Untuk membawa peralatan itu kalau nanti menggunakan kendaraan yang punyanya kantor itu juga kalau tidak ada spesial kendaraannya mungkin ya akan mengganggu operasional yang lain. Dan sementara ini di haji itu memang tidak ada kendaraan operasional haji, belum ada. Mobil juga sudah punyanya umum, motor kemarin juga sudah secara bahasa dimusnahkan lah, istilahnya sudah dihilangkan dari aset. Jadi sudah dilelang karena sudah lama motornya. Dan perlu kita sampaikan juga kalau dulu yang mau daftar offline itu kan ruangnya di depan di samping masjid itu. Iya. Sekarang di belakang. Sekarang ruangannya haji pindah ke belakang, jauh RT 2 aja. Ada yang mengistilahkan RT 2, Mas. Oh gitu. Seperti Kanwil pun juga ngoten. Jadi itu di belakang ruang haji itu. Jadi kami mengadopsi istilah dari Kanwil kemarin RT 2 itu. Podo-podo RT 2 nih ya gitu. Lewatnya tengah itu, Mas ya. Jadi itu baratnya aula itu baratnya aula itu ke utara. Parkiran luas. Parkiran luas, mobil masuk enggak masalah. Motor mobil monggo, parkir di belakang nyaman. Oke, Mas Dian. Kita hari ini beberapa hal terbaru sudah kita sampaikan ke pemirsa juga jamaah sekalian. Barangkali ada beberapa pesan penutup untuk para jamaah. Silahkan. Untuk daftar haji sekarang sudah dipermudah. Monggo. Ndak usah ragu-ragu untuk daftar. Walaupun sepuh nanti juga porsi haji juga bisa diwariskan, istilahnya dilimpahkan kepada ahli waris. Jadi jangan khawatir, daftar haji tetap bermanfaat, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Dian, dan kepada pemirsa yang mungkin beberapa hal belum tersampaikan dan masih ada pertanyaan, bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti akan kita bahas di Selasa depan, insya Allah gitu ya. Insya Allah. Mas Dian, insya Allah ngoten untuk pertemuan di kesempatan hari ini. Insya Allah kita segera bertemu di kesempatan selanjutnya. Amin. Matur suwun. Semoga istiqomah. Amin. Amin. Sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.